Ya, selamat datang kembali Bapak Ibu di pelatihan penggunaan Google Spreadsheet. Nah, sekarang adalah part yang kelima. Nah, pada part kali ini kita akan membahas beberapa fungsi lagi, yaitu adalah fungsi isNumber, fungsi if, fungsi int atau integer, dan fungsi mode. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti akan kita bahas pada prakteknya saja. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kali ini kita langsung saja. Ya, selamat datang kembali Bapak Ibu. Untuk kali ini kita ke fungsi yang pertama, yaitu isNumber. Nah, isNumber ini adalah sebuah fungsi untuk mengecek suatu sel itu memiliki value atau nilai yang adalah angka atau bukan. Seperti itu Bapak Ibu. Simpelnya, fungsi isNumber ini adalah fungsi yang mengecek apakah sel tersebut itu nilainya angka atau bukan. Masalahnya beberapa tipe data itu bukan hanya angka Bapak Ibu, mungkin ada juga string dan sebagainya seperti itu. Nah, fungsi isNumber ini mengecek apakah itu angka atau tidak. Nah, seperti itu. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu, langsung saja di K26 kita masukkan angka 5, lalu di bawahnya kita masukkan huruf T. Nah, di sini adalah kita memasukkan formulanya isNumber. IsNumber nilainya yang K26. Nah, true. True itu artinya benar. Jadi melalui fungsi ini kita mengecek apakah nilai di K25 itu adalah angka. Jika jawabannya true berarti dia angka. Jika bukan angka maka dia akan mengeluarkan false, seperti itu. Nah, ini coba kita yang huruf T ini kan dia bukan angka. Kita coba isNumber T, huruf T. Nah, false. Nah, di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu bahwa penerapannya adalah seperti ini ya. Ketika dia angka, maka dia akan mengeluarkan statement true. Ketika bukan angka, dia akan mengeluarkan statement false. Nah, seperti itu. Lalu kita ke fungsi yang selanjutnya Bapak Ibu. Fungsi yang selanjutnya adalah if. Nah, if ini adalah fungsi yang digunakan untuk menyatakan suatu persyaratan seperti itu, Bapak Ibu. Jika kita punya suatu syarat dan syarat itu terpenuhi, kita akan mengeksekusi ini. Jika tidak, maka kita akan mengeksekusi ini, seperti itu. Jadi if itu digunakan apabila terdapat persyaratan seperti itu. Misalkan ya, untuk contoh yang awal saja ya. Misalkan di sini kita tulis 5. Kita di sini tujuannya adalah mengecek apakah nilai pada K26 itu lebih besar dari 3 atau tidak. Nah, ketika lebih besar dari 3, kita keluarkan statement lebih besar. Ketika lebih kecil, maka kita keluarkan statement lebih kecil. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk penerapannya kita langsung saja if klik ekspresi logikanya seperti apa? Seperti ini. K26 lebih besar dari 3 jika nilainya benar,
maka kita tulis lebih besar. Jika nilainya lebih besar 3, kita tulis lebih besar. Jika nilainya tidak lebih besar dari 3, kita tulis lebih kecil. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Maka kita centang. Nah, ini kan lebih besar, ketika kan 26 kita ganti nilainya jadi 3. Nah, maka dia akan lebih kecil. Seperti itu Bapak Ibu. Ini mirip dengan fungsi isNumber yang tadi, akan tetapi untuk penerapan ini kita bisa memodifikasi statement apa yang ingin kita keluarkan. Kalau isNumber kan sudah default, sudah bawaan itu true atau false. Kalau ini kita bisa improvisasi apa yang ingin kita tulis, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu tentu saja ketika kita punya list seperti ini, list angka, oh maaf ini 3, harusnya lebih cocok 1 saja. 1, kita seperti ini, kita blok, lalu kita pilih dan tekan, lalu pilih isi otomatis. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu bahwa 1 lebih kecil daripada 3, 2 lebih kecil daripada 3, 6 lebih besar, 8 lebih besar, 1 lebih kecil. Nah, seperti itu Bapak Ibu penerapannya untuk fungsi if. Nah, fungsi if ini juga bisa kita ganti ya. Misalkan kita statementnya ingin perkataan seperti ini, ini nih, kalau jika ada tanda petiknya gini, dia tipe datanya adalah string ya Bapak Ibu. Ini untuk info tambahan saja. Ketika kita ingin mengganti tipe datanya tidak string, misalkan pengen angka, jika lebih kecil kita beri 1, jika lebih besar kita beri 1, lebih kecil kita beri 0. Ini juga bisa ya Bapak Ibu. Nah, kita isi otomatis. Sebentar, ini harus dihapus lagi. Hapus dan kita blok lagi, kita tekan isi otomatis. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, 00110. Nah, jadi bebas ya, bisa di custom sesuai kita dan syarat apa yang sesuai dengan kasus kita. Kita bisa mendapatkan bantuan dari fungsi if ini ya Bapak Ibu. Lalu untuk fungsi yang ketiga yaitu int atau panjangnya adalah integer. Nah, fungsi int ini atau integer ini adalah merubah semua jenis data, tipe data menjadi integer atau bilangan bulat, seperti itu. Misalkan kita punya bilangan bilangan float, pecahan atau bilangan yang berkoma gitu ya, 3,88, lalu int 13,88 kita sama dengan, nah maka melalui fungsi int ini angka desimal ini, float atau pecahan ini dibulatkan ke bawah ya Bapak Ibu, ke bawah, dibulatkan ke bawah menjadi 13. Dengan fungsi int ini dibulatkan ke bawah menjadi bilangan bulat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tapi juga int ini bisa merubah misalkan kita masukkan tipe data lainnya, misalkan string gitu, kita masukkan trk, misalkan tipe datanya kan bukan bilangan ya, bilangan pecahan atau bilangan desimal atau bilangan bulat, bukan. Nah, kita juga bisa mengonversi trk ini menjadi suatu bilangan bulat, seperti itu Bapak Ibu. Sebentar, int. Nah, oh ya, ternyata tidak bisa ya Bapak Ibu. Kalau saya lupa,
Yang bisa itu tanggal kalau nggak salah ya. Coba sebentar ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya kelupaan tadi kalau langsung string seperti ini tidak bisa ya Bapak Ibu. Tidak bisa. Nah, misalkan kita ingin mengubah tanggal itu menjadi bilangan bulatnya berapa, ya ini ya. Ini seperti apa? Kodenya tanggal ini ya. Tanggal dan tahun ini dia ada kodenya dengan angka sekian gitu. Nah, eh, jadi seperti ini Pak Bapak Ibu. Jika kita ingin sebentar. Ya, pokoknya Bapak Ibu, jika kita ingin mengubah bilangan desimal atau pecahan atau tanggal ini kita ubah ke dalam kode bilangannya seperti apa, kita memerlukan fungsi int ini ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Lalu kita berlanjut ke fungsi yang selanjutnya, yaitu mode. Nah, mode ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mencari modus dalam suatu list atau suatu array atau suatu barisan bilangan ya. Apa itu modus? Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Seperti itu Bapak Ibu. Misalkan kita melihat pada list ini ya. 1, 2, 6, 8, 1. Nah, nilai yang sering muncul adalah angka 1. Kenapa seperti itu? Karena angka 1 muncul 2 kali, sedangkan angka 2 dan angka 6 dan angka 8 itu masing-masing 1 kali. Nah, bagaimana untuk misalkan kita punya list yang sependek ini, kita dengan mudah dapat menggunakan cara manual ya Bapak Ibu. Tetapi bagaimana jika list ini merupakan list yang sangat panjang gitu, hingga ribuan baris seperti itu ya Bapak Ibu. Tentu kita memerlukan otomatisasi. Nah, contohnya seperti ini. Kita gunakan saja mode. Fungsi mode yaitu mencari nilai yang sering muncul. Kita blok list yang akan diolah, lalu kita enter. Nah, kan terlihat ini. Nilai yang sering muncul adalah angka 1. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Misalkan untuk expertnya ya, untuk contoh penerapan kasusnya ya, kita bisa mengombinasikan if dengan mode. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, misalkan nih cara mengombinasikannya nanti saya akan jelaskan. Misalkan ada suatu kasus di mana Ibu Budi itu membeli barang, beberapa barang, lalu ada daftar harganya. Nah, Ibu Budi itu ingin memilah-milah barang-barang mana yang harganya itu relatif mahal. Nah, lalu dengan mengetahui barang-barang mana yang relatif mahal itu, Ibu Budi ini ingin ingin mengetahui apakah belanjanya hari ini itu menghabiskan lebih cenderung membeli barang-barang yang relatif mahal atau barang-barang yang relatif murah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita bisa langsung saja membuat tabel kolomnya. Misalkan di sini nama barang, sini nama harga, kolom harga. Lalu nama barangnya A, B, C, D, E, F, seperti itu. Lalu harganya kita kasih 200, 900, 6.000, 1.000, 5.000, 1.500. Nah, kita pakai ini saja. Lalu untuk
mengetahui apakah barang itu relatif mahal atau relatif murah, tentu saja kita menggunakan teknik melihat rata-rata ya. Jadi kita lihat dulu rata-rata harga barang yang telah kita beli ini. Misalkan kita hitung saja rata-ratanya. Average. Nah, average adalah fungsi untuk mencari rata-rata dari kolom O20 sampai kolom O25. Kita enter. Nah, rata-ratanya adalah 3.700 sekian. Nah, apabila harga barang melebihi dari rata-rata harga barang, apakah misalkan jika suatu harga barang itu melebihi rata-rata harga barang, maka barang itu dapat kita katakan barang yang relatif mahal. Nah, jika suatu barang harganya di bawah rata-rata harga barang, maka bisa kita katakan barang itu relatif lebih murah, seperti itu. Misalkan untuk kasus ini kerangka berpikirnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ini cuma misalkan saja. Misalkan Bapak Ibu punya pemikiran lain, ya tidak apa-apa, seperti itu. Bisa nanti dicoba masing-masing di rumah ya. Lalu kita kasih keterangan, kolom keterangan. Nah, kolom ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa harga barang ini tuh relatif mahal atau relatif murah. Nah, lalu kita langsung pakai fungsi if ekspresi logika yang ini apabila lebih besar dari. Nah, ini Bapak Ibu, ini hati-hati ya di sini. Kita harus menggunakan operasi sel absolut untuk memanggil nilai rata-rata ke dalam fungsi if ini. Kenapa? Karena ya kayak video yang sebelumnya ya Bapak Ibu tentang operasi sel absolut, nanti datanya jadi berantakan seperti itu, tidak terurut ya. Nanti ketika kita isi otomatis agak kesulitan gitu, datanya menjadi tidak benar. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video sebelumnya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, jika O20 lebih besar dari O26, nah jadi kita tulis seperti ini. O dolar $26. Saya lupa dolarnya 2 apa berapa. Nanti kita cek saja ya Bapak Ibu. O26 jika nilai true, kita katakanlah jika lebih besar mahal. Lalu jika lebih kecil, jika sebaliknya, jika nilai jika false adalah jika sebaliknya atau tidak memenuhi persyaratan, maka harganya murah. Nah, demikian. Kita enter. Nah, ini tergolongnya murah Bapak Ibu. Lalu kita tarik sampai sini. Kita tahan, isi otomatis. Murah, mahal, mahal, murah, mahal, murah, mahal, mahal, murah, mahal. Coba yang 5.000 ini saya ganti dengan kontaknya 1.200 saja ya. Nah. Lalu sudah terlihat di sini keterangannya murah, mahal, mahal, murah, murah, murah. Nah, kita cek belanjaan ibu siapa tadi, Ibu Budi ini nih, dia itu belanjanya itu rata-rata barang yang mahal apa yang murah. Nah, kita lihat
kita akan tahu dengan menggunakan bantuan fungsi mode. Nah, mode dari P20 sampai P25. Kita cari modenya. Sebentar. Oh iya Bapak Ibu, ada kesalahan, mohon maaf. Mode ini hanya bisa digunakan untuk operasi pada angka saja. Nah, dengan demikian gimana dong caranya? Nah, caranya kita akali di sini Bapak Ibu. Ini kita hapus dulu. Nah, kita ganti nilai 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 yang memenuhi syaratnya. Jangan tipe datanya jangan berupa string tapi berupa integer atau float seperti itu, atau desimal. Nah, kita supaya mudah kita ganti dengan bilangan bulat saja. Jika harganya itu relatif lebih mahal, kita kasih nilai 1. Jika lebih murah, kita kasih nilai 0. Nah, seperti itu. Ini lebih murah. Kita tarik. Kita tahan, isi otomatis. Nah, terlihat dari sini modenya adalah 0. Jadi 0 tadi jika murah. Nah, jadi belanja yang dilakukan Ibu Budi hari ini, dia lebih banyak membeli barang yang relatif murah ketimbang barang yang relatif mahal. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan if dan mode seperti itu Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin mengkombinasikan dengan fungsi-fungsi lain yang kita pelajari hari ini atau yang sebelumnya sudah kita pelajari, maka silahkan dicoba saja Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Saya kira hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Ditunggu video selanjutnya. Terima kasih.